Karena kita ini biar jelek-jelek begini, kita tidak akan lepas Indonesia. Rakyat itu banyak juga banyak turun ke desa-desa, dihabisi oleh pasukan itu. Pasukannya Pak Prabowo yang habisi. Kalau pasukannya Pak Prabowo yang habisi, tentara mana kan tentaranya kawan mereka 30 orang dari Jipo dan Jipo 3 dihabisi semua. Satu-satunya masa lalu menyatakan bahwa orang yang banyak membunuh di Timur Timur itu Pak Prabowo. Pada tahun 1974, di Portugis terjadi revolusi anyelir atau Carnation Revolution. Revolusi yang sering disebut juga sebagai revolusi bunga itu menghasilkan konstitusi baru yang membuat Portugis harus menarik kekuasaan di daerah-daerah jajahannya. Timor Timur yang saat itu berada di dalam kekuasaan Portugis pun diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari kekosongan kekuasaan di Timor Timur tersebut, lahir beberapa partai, di antaranya adalah UDT, Fretilin, dan Apodeti. UDT merupakan partai yang awalnya menghendaki Timor Timur merdeka, namun tetap di bawah naungan Portugis. Sementara itu, Fretilin menginginkan Timor Timur merdeka di bawah kaki sendiri, sedangkan Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia. Perbedaan tujuan dari partai-partai membuat konflik internal tidak bisa dihindarkan, dan pertumpahan darah pun terjadi. Fretilin menjadi partai yang dipandang berhaluan komunis oleh beberapa pihak, salah satunya Amerika. Saat itu, Amerika, Inggris, dan Australia mendukung Indonesia untuk masuk ke Timor Timur dan menahan pertumbuhan komunis di Asia Tenggara. Pada 7 Desember 1975, militer Indonesia memulai operasi Seroja di Timor Timur. Salah satu calon presiden Indonesia, Prabowo Subianto, terlibat operasi Seroja. Perannya dalam operasi ini menjadi bagian dari sejarah yang memunculkan banyak asumsi. Namun, sebenarnya apa peran Prabowo Subianto dalam operasi Seroja? Buka lembaran di mana Pak Prabowo ada di Tim pada saat itu tahun 70-an itu, kita buka dulu lembaran daerah Tim itu pada masa lalu. Ya. Nah, kenapa TNI masuk di situ kan? Ya. TNI masuk di situ karena ada sesuatu baru tentara nasional dikirim oleh Pak Harto ke sana. Ya. Karena saya tidak mau ambil yang di hilir, saya mau dari hulu sampai di hilir. Hulunya itu di mana? Ya. Dijajah oleh Portugis pada tahun 1500 lalu. Itu Portugal melakukan masyarakat Timbing itu seperti berubah benar-benar berak. Nah, maka generasi-generasi pada tahun 70-an itu kami termasuk di dalamnya Pak dan lain-lain, kami juga merasakan itu, dan generasi muda Portugal yang masuk tentara Portugis, pasukan Portugis itu pada tahun 70-an itu, 74 itu mereka melakukan revolusi bunga di Portugal, di mana meminta kebebasan daripada koloni-koloninya, termasuk Tintin pada saat itu. Lalu itu dilakukan oleh pemerintah Portugis, diberi kesempatan untuk rakyat Tintin memilih nasibnya, maka lahirlah beberapa partai besar di sana, dan itu partai UDT yang masih waktu itu pro Portugal, partai Fretilin itu menghendaki satu kemerdekaan cepat, dan kami pro masuk partai Apodeti di mana almarhum papanya Mari juga ada di situ. Kami juga memilih menjadi partai Apodeti untuk bisa Timping itu bisa diambil oleh Indonesia kan. Nah, karena Portugal waktu itu lari, Timping daerah tak bertuang, bahaya kalau tak bertuang, bisa baku bunuh di situ kan. Nah, dunia Barat termasuk ke Amerika dan Australia menyuruh Pak Harto dengan pasukan sini, yang saya tahu gitu, pasukan TNI masuk, itu Desember masuk untuk melerai perang saudara di situ.
Di situ baru itu Pak Prabowo ada di situ, mulai masuk Pak Prabowo di situ. Saya kenal Pak Prabowo itu perwira muda, bersemangat, juang tinggi ya, otak brilian. Itu pada tahun 83. Saya ini orang Apudeti, mau berintegrasi dengan Indonesia. Waktu itu Fretilin yang menguasai, kita ini ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Karena saya ini 3 kali dikeluarkan dari penjara untuk dibunuh, 3 kali berturut-turut. Pertama sudah semua mereka itu semua kumpul. Saya maaf ibu, saya punya pakaiannya sudah lepas semua, telanjang, sudah telanjang. Saya berdiri di tebing. Terus dia mau membunuh saya, ada orang tua satu, dia sudah dari sana tari-tari, nari-nari, datang mau bunuh, tapi ada seorang sersan namanya Santos. Saya tidak tahu orangnya. Memang pernah saya cari orangnya, tapi dia yang menyelamatkan saya. Dia bilang, jangan bunuh orangnya dulu. Ya, orang itu harus diadili dulu, lihat dulu kesalahannya dia, salah apa, baru dibunuh. Kalau kalian bunuh dia sekarang, kalian juga saya tembak. Akhirnya saya tidak dibunuh, dikasih lagi kain sarungnya satu saya pakai, saya diikat tangannya, dibawa ke kota, kecamatan. Di situ dimasukkan lagi ke penjara, dimasukkan ke di sana selama 3 malam. Malamnya mereka kumpul sepakat lagi bahwa saya harus dibunuh pagi-pagi jam 8 untuk kasih naik bendera dengan kepala saya itu ikat sama bendera untuk dinaikkan. Dan saya dimasukkan di itu kamar kecil itu. Ada satu orang rakyat yang datang ketok jendelanya, dia bilang, Bapak berdoa karena besok pagi mereka mau bunuh Bapak. Saya pesan sama dia, kamu tolong kasih tahu sama, setelah dibunuh kamu kasih tahu sama teman keluarga supaya saya punya ini barang itu jasa saya kubur di atas bukit itu ya, supaya nanti kalau keluarga datang kamu kayak tujuh, oh ya baik, Bapak berdoa aja. Tapi mungkin karena tidak, setelah kira-kira jam 2 pagi ada perintah dari Presiden Fretilin di Dili, itu namanya Francisco Xavier, perintahkan bahwa seorang tahanan namanya Vidal Sarmiento itu jangan dibunuh, dia harus diadili dulu. Dan kalian ini harus segera keluar dari harus segera pulang, jangan ambil. Akhirnya saya nunggu sampai jam 8, tahu orang yang ribuan orang itu sudah tidak ada. Yang teriak apa semua sudah tidak ada. Itu saya tanya, kenapa mereka sudah pulang semua. Nah, yang ketiga kali itu sudah bawa saya, mereka bertiga dengan senjata sudah bawa saya ke tempat tunan untuk ditembak. Nah, sampai di situ begitu pas kita mau belok ke lokasi yang mau dibunuh, satu kendaraan yang datang. Itu kalian mau bawa tahanan ini kemana? Dan orang yang bawa saya namanya Santos Silva. Kalian mau tahanan ini kemana? Nah, kita mau kasih mandi. Ini tahanan ini kita mau jemput dia sekarang juga harus bawa kemana tutup. Saya, berarti 3 kali saya tidak akan mati lagi itu. Saya pikir begitu. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa ke Kabupaten Manatutu. Saya ditahan di sana selama mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan 75. Kita di sana selama di tahanan sama-sama teman yang lain. Saya hanya beritahu bahwa kalian doa aja. Ya, kalian berdoa supaya jangan ada yang ganggu. Yang penting saya jangan mati duluan, karena saya mati duluan kalian pasti habis. Ya, akhirnya kita sama-sama kompak. Akhirnya saya pas waktu kita mau lari dari penjara, saya duluan lari, kasih putus dulu kabel telepon. Kudu telepon tidak ada ya. Telepon ya kabel. Saya kasih putus semua ke
hubungan ke kabupaten itu sudah tidak bisa. Malam jam 9 malam saya yang duluan, yang lain ikut lari. Pagi-pagi mereka cari kita sudah tidak ada. Akhirnya yang lain karena tidak tahan menyerah kembali kepada Fretilin, hanya saya sendiri yang bertahan di hutan. Ya, 8 bulan sendiri, tidak ada lagi satu pun. Sampai pasukan datang saya turun. Saya ketemu dengan Pak Prabowo ini di Suipala, dengan Pak Yunus Sufian, ya, Pak Mahidi Simbolon, Pak Tono Suratman, waktu itu beliau ini Pak Yunus yang pimpinan. Beliau ini perwira muda semua, ya, tahun 75 ke 76. Operasi Seroja juga membuat militer harus menyisir berbagai wilayah di Timor Timur untuk menghadapi berbagai perlawanan. Perjalanan dalam memasuki setiap wilayah membuat para militer harus menghadapi berbagai tantangan. Setelah kita masuk ke Kararas di Bikeke di daerahnya Palafaik ini, kabupaten yang lain lagi, kabupaten Palafaik, kita masuk ke sana, sudah kita masuk ke Kararas, tidak ada lagi. Masyarakat Kararas itu sudah lari semua ke hutan, rumah-rumahnya sudah habis terbakar. Kita kembali ke Hosu, ke Bikeke, ke kota. Bapak bilang begini, bagaimana Pak Bida? Oh, Bida, bagaimana kita berdua ke Dili? Saya bilang, siap, bagaimana? Oke. Tapi waktu itu saya sendiri, sampai sekarang ini kalau saya duduk dan kita kembali itu, saya bilang, ini hanya orang gila yang bisa itu. Kalau orang biasa, orang normal tidak mungkin. Karena waktu itu satu kendaraan itu tidak mungkin bisa lolos. Pasti diserang, pasti habis. Pasti dihalang itu. Maka itu minimal itu berapa, kena sampai puluhan kendaraan dan tangki ya. Pengawal itu pertama satu di depan, satu di tengah, satu di belakang. Baru mobil-mobil yang lain itu di tengah. Tapi kalau satu aja, itu tidak ada cerita, itu bisa lolos. Tapi beliau tanya, bagaimana? Bisa atau tidak? Saya bilang, Pak, sebentar ya. Saya panggil dulu anak buah saya. Anak buah saya namanya Olomau. Ya, Olomau, sini. Kamu coba makan. Makan ciri. Kamu bikin dulu. Bagaimana saya dengan Bapak? Kalau hari ini kamu berangkat ke Dili, bagaimana? Bisa atau tidak? Dia makan. Pak, jangan terbuka. Ciri Pinang, makan ciri Pinang. Pak, Bapak aman. Kamu harus coba 3 kali. Sudah 3 kali, oke, saya lapor Bapak. Kita jalan sudah. Oke. Saya bawa mobil, Prabowo di samping. Nah, saya panggil anak buah saya, 4 orang yang ikut. Kita sampai di Kabupaten Manatutu dan di Badanion, semua itu bingung dan tidak tahu mau apa. Tidak percaya. Dia bilang tidak mungkin, Papa. Kita berangkat dari Rusu jam 8 waktu itu caranya ucap. Kita sampai di Dili jam 6 sore. Tapi di samping saya ada Black Label itu. Problem. Kamu ini minum terus. Saya bilang, Pak, kalau Bapak tidak minum, biar saya minum supaya Fretilin lihat kita juga takut. Bapak bilang, kamu ini minum terus. Harus begini, kalau tidak, wah, kita diserang Fretilin nanti. Kita mati semua. Kamu alasannya terlalu banyak. Sudah sampai di Dili, Bu. Itu dimarahi oleh Panglima, dimarahi dan Rem. Kok bisa ke apa yang masuk di otaknya kalian berdua? Kok bisa pakai kendaraan satu dari Bikeke sampai di Dili? Itu tidak mungkin bisa. Langsung pagi-pagi dan Rem, Panglima perintahkan kita pakai heli. Tidak boleh lagi pakai kendaraan. Heli langsung kita terbang kembali ke Husu. Gejolak yang ada di Timor Timur tak luput dari wilayah Kararas. Pada berita yang tersebar, Prabowo Subianto diduga terlibat dalam pembantaian di wilayah tersebut. Namun, benarkah nyawa penduduk Kararas hilang di tangan Prabowo? Rakyat saya, daerah saya bergejolak, berontak itu baru saya dengar bahwa
menantunya Pak Harto ada di diri. Menantunya Pak Harto ada di diri, saya ada di diri juga, saya ada di diri. Saya cari Pak Prabowo itu. Beliau waktu itu jabatannya sebagai waktu Badan Den 81. Saya mengundang beliau karena daerah saya sudah bergejolak, sudah berontak. Rakyat sudah berontak. Saya sendiri mau bertahan, rakyat sulit kan, karena pasukan banyak. Pasukan akan membunuh semua masyarakat saya pikir begitu. Maka saya cari satu pasukan yang kuat untuk membantu saya membentengi ya. Nah, jangan sampai pasukan kita bisa menghabiskan rakyat saya semua, karena saya waktu itu ketua DPRD dan si bangsawan BKK, anak dari raja-raja BKK saya. Maka saya punya kewajiban untuk membela masyarakat saya gitu. Saya ketemu beliau di Dili 83, saya sampaikan aspirasi saya, keluhan saya, itu semua. Beliau juga sepakat dengan saya, kami dua bersatu. Kami bertemu, lalu kami berangkat. Kami berangkat ke Kelaras, pasukan saya desersi. Kelaras ini karena pasukan saya melakukan desersi. Anggota saya itu dibujuk oleh Sanana untuk melakukan desersi dan melakukan pembunuhan, itu semua melakukan desersi ke hutan. Itu saya tahu karena ada teman saya dari Los Palos, Zoe Conceição, dia cerita semua ke saya bahwa mereka ini dulu di hutan rapat untuk membujuk masyarakat saya di Kelaras berontak itu. Nah, maka berontaklah masukkan saya di Kelaras. Nah, saya minta bantuan Pak Prabowo, kami dua ke sana, kami masuk di Kelaras. Memang saya dan Pak Prabowo juga masuk, kosong, rakyat tidak ada. Sudah lari semua ke hutan, tapi saya suruh masyarakat yang ikut saya, pasukan saya itu, bawa surat, bawa Komandan Lafaik, nama saya Lafaik. Nah, Komandan Lafaik sudah ada di sini, Komandan Prabowo juga sudah ada di sini. Mereka dua siap untuk menjemput kalian aman. Akhirnya mereka turun pertama sekitar 40 orang. Nah, sama sekdesnya, sekretaris desanya itu. Turun. Wah, saya senang, Prabowo juga senang, kami terima mereka, kami wawancarai mereka, kenapa bisa terjadi begitu, itu semua. Lalu mereka sekdes itu kirim ke Dili, masyarakat yang lain kita kirim ke ibu kota Kabupaten PKK. Lalu Pak Prabowo kasih surat sebagai Wadanyong atau komandan dari pasukan. Saya kasih surat juga sebagai ketua DPRD Kabupaten PKK. Nah, surat dari saya, surat dari Pak Prabowo kami kasih sama orang-orang itu, bawa ke kota Kabupaten PKK. Kami mengharapkan bahwa yang surat kami kasih, saya kasih, Pak Prabowo kasih, rakyat itu akan aman. Sampai di PKK, surat itu mereka kasih pun tentara kita robek, lalu suruh bunuh semua orang yang batalion lain, bukan kelas kami, bukan dari Pak Prabowo atau dari pasukan saya. Kami Pak Prabowo dia itu 40 orang itu mereka habis semua. Itu yang mereka menuduh bahwa itu Pak Prabowo yang pasukannya Pak Prabowo yang habisi. Kalau pasukannya Pak Prabowo yang habisi, saya pasukan saya juga ada di situ lah. Berarti kami dua yang habisi. Maka mereka bilang beliau itu bunuh rakyat di Kelaras gitu. Saya dengan beliau datang ke Kelaras itu sudah kosong, manusia satu pun tidak ada. Itu bekas rumah itu sudah terbakar habis, tidak ada manusia. Sudah lari semua ke hutan, kita yang ikut dengan beliau sama pasukannya, kita rapat di sana. Beliau yang selamatkan rakyat yang dari Kelaras itu. Kalau bukan beliau, rakyat Kelaras habis. Maka jangan sampai ada orang yang bilang beliau itu membunuh. Saya berani di mana saja. Jangan karena saya ini dekat dengan beliau, bukan karena itu. Tapi saya berani. Saya tengah bahwa
Tidak pernah beliau suruh. Saya bersedia untuk memberikan kesaksian bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah membunuh orang. Dan semua musuh atau ya KPK yang ditangkap atau Fretilin yang ditangkap, tidak ada yang dipukul atau tidak ada yang dibunuh, karena beliau kalau tahu anak buah yang memukul tahanannya itu langsung beliau barat atau langsung dipukul oleh beliau, anak buahnya dipukul oleh beliau, bahwa beliau tidak mau disakiti oleh anak buahnya terhadap musuh. Jika Prabowo tidak membunuh rakyat Kararas, lantas di mana keberadaannya pada saat itu? Saya lihat Pak Prabowo masih di hutan, masih cari yang lain-lain untuk turunkan semua. Nah, kami jengkel karena kami susah payah, Pak Prabowo dan saya susah payah untuk menyelamatkan mereka, kok dihabisi oleh pasukan. Nah, itu tidak bisa. Nah, lalu rakyat Kararas itu banyak juga turun ke desa-desa, dihabisi oleh pasukan itu banyak. Namanya akhirnya rakyat Kararas rakyat saya itu yang berontak itu kami tempatkan bukan Pak Prabowo yang tempat, saya bupati camat-camat di sana, kami tempatkan di satu daerah di pinggir pantai. Lalu camp itu lokasi itu mereka, saya tidak tahu siapa yang namakan, mereka namakan kampung janda. Akhirnya janda semua ada di situ. Suami laki-laki itu dihabisi semua oleh pasukan. Nah memang di gereja waktu itu, gereja di Cimping itu dengar berita begini, dia marah. Uskup apalagi bilang, oh ini mungkin Prabowo yang habisi ya. Uskup Belo juga benci saya sekali ya. Mungkin ya Prabowo lafaz mereka yang habisi kan, habisi. Digoreng di dalam maupun di luar negeri digoreng. Nah, akhirnya untuk menyalahkan Pak Prabowo yang untung sekali saya bisa ketemu Pak Prabowo di pada tahun 83 itu, saya bisa bawa beliau di BPK, akhirnya rakyat BPK itu, rakyat saya itu bisa selamat. Kalau tidak ada, saya tidak putar otak untuk mencari Pak Prabowo di tahun 83 itu, waktu saya pertama kali kenal pasukan tidak akan takut saya, pasukan lawan siapa lu? Rakyatmu sudah bunuh pasukan saya, 30 orang pasukan Indonesia, 30 orang dibunuh secara kejam itu. Mereka bunuh, potong ini semua. Nah, tentara marah dong, tentara marah, teman-temannya tentara yang lain marah, maka dihabisi rakyat itu. Nah, saya cari Pak Prabowo untuk bisa, Pak Prabowo pasti karena saya lihat Pak Harto di belakang ya, dan Pak Mitro ya, pasti pasukan takut. Pak Prabowo pasti berteriak marah kan. Akhirnya benar, Pak Prabowo marah, tahu bahwa pasukan itu bunuh rakyat PKK banyak. Pak Prabowo marah, Dandim sana, Dandim PKK pada saat itu marah. Kamu di sini disuruh tugaskan untuk membela masyarakat sini, kok kamu biarkan masyarakat ini dibunuh oleh tentara, marah. Saya sama beliau selamatkan rakyat PKK pada itu. Tanpa Pak Prabowo, rakyat PKK habis. Saya tahu. Tentara marah kan, tentaranya kawan mereka 30 orang dari Jipo 3 dihabisi semua. Siapa? Kalau saya pun, kalau anggota saya dihabisi, saya akan habisi yang menangis. Maka saya sudah tahu begitu. Saya cari Pak Prabowo, akhirnya rakyat bisa diselamatkan. Itu karena ada Pak Prabowo. Kalau tidak ada Pak Prabowo waktu itu, habis. Habis, kalau waktu itu habis, mungkin saya marah, saya berontak juga. Rakyat saya dihabisi, saya berontak. Sampai saya mau berontak itu, nanti kita sampai di sana. Untung Pak Prabowo juga ada di situ. Akhirnya saya bisa, Pak Prabowo bisa mendamaikan saya dengan TNI. Menjadi militer tak lantas menjadikan Prabowo bertangan besi. Ia memberikan dedikasi pada profesionalitasnya sebagai pembela negara, tetapi tetap menegakkan sisi kemanusiaan dan menyertakan hati nurani dalam tugas-tugasnya. Albino itu dia di kampus Ibarat, dia Fretilin, dia pengawal khusus Sanana, dia ditangkap oleh Pak Prabowo.
dan sekarang masih hidup. Dia sendiri yang menyatakan bahwa saya bersedia untuk memberikan kesaksian bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah membunuh orang, dan semua musuh atau ya KPK yang ditangkap atau Fretilin yang ditangkap, tidak ada yang dipukul atau tidak ada yang dibunuh, karena beliau kalau tahu anak buah yang memukul tahanannya itu langsung beliau barat atau langsung dipukul. Dia pernah bilang bahwa beliau itu membunuh atau menyiksa, itu keras kalam, itu semuanya dari keras kalam, dari gubernur keras kalam, bukan apa-apa. Keras kalam itu yang bilang begitu. Maka itu saya pernah marah dengan Pak Tono Suratman. Itu boleh tanya kepada Pak Tono Suratman di kediamannya Pak Gubernur. Saya bilang, Pak Tono, ingat, Pak Tono waktu ke tim-tim, Pak Tono kenal saya yang bidang. Orang pertama yang Pak Tono kenal di tim-tim dengan Pak Prabowo, saya. Ya, tapi sekarang Pak Tono lebih dekat pada Keras Kalau. Pak Tono ingat, satu saat Keras Kalau ini akan tendang Indonesia. Keras Kalau ini akan bikin kita hancur. Pak Tono langsung, Pak Tono masih hidup, langsung datang dari, itu banyak orang langsung datang dari sana, peluk saya. Bida, kamu jangan ngomong begitu. Saya bilang tidak, saya harus ngomong supaya Bapak tahu. Ya. Karena kita ini biar jelek-jelek begini, kita tidak akan lepas Indonesia. Tapi Keras Kalau satu saat akan tendang Indonesia. Itu, ingat itu. Satu-satunya selalu menyatakan bahwa orang yang banyak membunuh di Timur-Timur itu Pak Prabowo. Itu dari Keras Kalau, bukan dari siapa-siapa. Padahal kalau jadi gubernur, saya sendiri yang bawa surat dari almarhum Pak Mitro. Pak Mitro kirim surat, tulis surat, Pak Mitro berikan kepada saya. Pak Mitro suruh supirnya beliau yang antar saya ke Hotel Kartika Sandra. Ya, waktu itu sekarang belum gubernur. Saya bawa suratnya Pak Mitro ke Hotel Kartika Sandra, serahkan sama Mario Kaskalau. Setelah 2 hari datang ke rumahnya ke Kebayoran Baru. Pak Mitro bikin acara di sana, Pak Prabowo juga ada di sana. Di situ yang saya tahu bahwa Pak Kaskalau minta untuk cari gubernur di Timur-Timur, itu saya dengar hadir, minta sama Pak Mitro untuk Pak Mitro bisa bantu urus supaya dia cari gubernur di Timur-Timur. Yang akhirnya yang menjatuhkan Pak Prabowo. Ya, yang selalu menyatakan bahwa Pak Prabowo itu membunuh apa segala macam, padahal tidak seperti mereka katakan. Maka saya bilang, tolong ya, orang yang bilang Pak Prabowo membunuh itu, tolong saya mau berhadapan dengan dia. Kira-kira siapa orangnya ya, yang Pak Prabowo suruh bunuh? Di mana yang Pak Prabowo suruh bunuh? Di mana yang Pak Prabowo pukul? Tolong, saya siap. Yang membantu, yang kalau Pak Prabowo tugas di mana yang ada gereja, itu dekat dengan gereja, itu langsung beliau minta tanya sama pastor, kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk perbaiki sini gereja ini, apakah mau dicat atau bahan yang apa, beliau langsung masih dengan pangkat kapten itu sudah mulai bantu. Maka kalau ada supirnya yang tabrak anjing, itu sama-sama saya anjing. Supir pertama dia ajar dulu supirnya. Nah, itu kamu kira karena anjing kamu bisa tabrak, begitu saja sampai anjingnya mati. Berhenti, ajar dulu supirnya, terus suruh supirnya dicari pemiliknya. Itu diosu, saya sendiri pemiliknya. Cari pemiliknya, tanya, ini kamu punya anjing ditabrak oleh supir saya. Kira-kira harganya berapa? Wih, mereka bilang, oh tidak. Kamu juga perlu. Bagaimanapun kamu pelihara anjingnya kan kamu capek juga. Yang pemilik dia kan tidak mau supaya Pak Prabowo tidak. Pak Prabowo akhirnya Pak Prabowo kasih uang. Dia tidak minta apa, Pak Prabowo kasih saja. Nanti cari lagi anjing beli untuk pelihara. Ini anak buah saya yang salah. Saya minta maaf. Selama Pak Prabowo tugas di Timur-Timur, mulai dari tahun 7 alam, saya orang pertama yang selalu bersama Pak Prabowo. Dan sampai terakhir
bidang selalu sama Pak Prabowo. Maka itu saya berani untuk memberi kesaksian. Demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak membuat Prabowo Subianto lancang menyakiti rakyat sipil, bahkan para pemberontak sekalipun. Saksi sejarah telah menceritakan bagaimana Prabowo tetap menumbuhkan humanisme dimanapun ia berada. Prabowo dan perannya dalam operasi militer adalah bukti bagaimana calon presiden ini melewati masa muda dengan membela negara tercinta, Indonesia. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.